Be phenomenal every day. Halo guys, selamat datang di bulan Desember ya. Sekarang sudah memasuki bulan terakhir di tahun 2022 dan seperti biasa saya akan membahas tentang market update selama 1 minggu ini. Dan untuk memulai market update kali ini, saya akan membahas tentang trading yang saya lakukan selama 1 minggu kemarin. Dan semoga ke depannya saya bisa rutin untuk membagikan trading-trading yang akan saya lakukan selama mingguan ya. Jadi setiap video akan saya bahas atau saya akan awali dengan hasil selama trading seminggu kemarin ya. Di minggu ini saya tidak terlalu aktif ya dalam trading. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini adalah akun yang saya gunakan untuk melakukan trading dan lebih tepatnya untuk beberapa ada transaksi yang one day trade ya. Dari tanggal ini ya, yang saya mulai dari ini dulu, dari tanggal 28 November hingga 1 Desember 2022, artinya Senin hingga Kamis ya. Itu saya melakukan transaksi di saham BBYB. Nah, BBYB ini masuk ke dalam watchlist saya di video minggu lalu ya. Dan harganya sempat mengalami pergejolakan. Nah, ini saya melakukan buy di 730 sebanyak 890 lot ya. Dan saya melakukan penjualan itu di level 770. Langsung saya jual semuanya. Sekarang saya analisa kenapa kok waktu itu saya masuk ya untuk BBYB. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, BBYB ini sudah saya bahas di minggu kemarin ya. Ada di area supportnya dan ketika harganya ini mengalami pergejolakan ya, sempat ARB. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, dia sempat mengalami ARB di tanggal berapa ini? 25, kemudian di hari Senin dia juga ARB langsung ya. Terus di hari Selasa ya, ini di tanggal 29 November dia ada di area support. Nah, ini adalah area-area krusial ya. Dan di tanggal 30 Novembernya dia ARB ya. ARB di sempat menyentuh lowestnya di 730 dan ketika inilah saya melakukan pembelian. Mengapa kok membeli di saat ini? Itu karena saya lihat di level 730 itu juga banyak orang-orang yang menghajar ya. Menghajar untuk buy di saham BBYB. Jadi saya lihat potensi untuk reboundnya saat itu dan dia juga dekat dengan area support. Makanya saat itu saya memutuskan untuk masuk di tanggal 30 November. Dan memang besoknya ya atau 1 Desember kemarin hari Kamis dia mengalami rebound dan di saat inilah saya jual di level 770. Saya take profit walaupun harganya sempat menyentuh level 800 ya. Dan di hari Jumat ini BBYB di closing di level 795. Nah, meskipun saya melakukan buy dan sell ini di 730 dan jual di 770, sebenarnya saya juga masih memiliki saham BBYB ini. Ada sebagian yang saya miliki itu ada di average-nya itu 800 ya. Jadi ada sebagian saham BBYB yang masih saya pegang di level 800 ya. Semoga bisa lepas ya di minggu depan dengan take profit. Itu dari tanggal 28 hingga tanggal 1. Jadi saya hanya melakukan transaksi di BBYB ini ya. Kemudian di hari Jumat ini saya melakukan transaksi di tanggal 2 Desember ya. Di tanggal 2 Desember ini di tanggal 2 Desember ini saya melakukan transaksi beli saham Bank BNI ya. Ini jam pagi jam 10.40-an ya, 10.50-an sorry. Saya beli BBNI di 9575. Ya, ini teman-teman bisa melihat di storiesnya ya. Nah, ini di sini kemudian saya jual langsung ketika closing jam 15.00 ya. Itu di level 9750. Nah, waktu closing itu sebenarnya harganya bukan 9750 tapi sekitar 9600-an ya. 9650 kalau saya nggak salah ingat ya. Nah, saat itu saya enter jual di 9650 itu. Tapi ternyata waktu closing dia naik menjadi 9750 ya. Jadi terjualnya walaupun saya input di 9650 tetap terjualnya di 9750. Nah, itu. Ini yang saya lakukan di BBNI. Sekarang kita lihat ya secara ini di hari Jumat ini ya BBNI. Nah, BBNI ini sebenarnya tanggal 30 kemarin itu sudah break volumenya ya. Dia sudah melakukan sudah terjadi volume transaksi yang tertinggi ya. Ini teman-teman bisa melihat ya, volumenya tertinggi, kemudian dia mengalami koreksi di tanggal 1 Desember kemarin ya.
Nah, terus di tanggal 2 Desember ini saya melihat itu yang menarik secara ini mungkin dari ilmu bandarmologinya ya, bukan dari teknikalnya. Itu seperti ini. Oh, sorry, bentar ya. Di sini. Nah, di level 9575. Ini kan level buy saya ya, 9575. Di sini saya melihat ada player besar itu yang mengganjal dan menghajar beli terus ya. Nah, ini sampai closing pun ini teman-teman bisa melihat ada yang 30.000 yang enter buy satu orang di 30.000 lot ya. Nah, ganjalan cukup besar. Padahal waktu market berjalan ini nilainya cuman berapa ribu, paling besar ya cuman 10 belasan ribu ya. Tiba-tiba di 9575 dan 9550 itu ada yang mengganjal, big player ya. Saya nggak tahu siapa ya. 30.000 lot, 30.000. 30.000 lot ini kalau dirupiahkan ya, kalau kita kali 9750 terus dikali 100 ya, karena satu lot 100 lembar itu nilainya sudah hampir 30 miliar ya. Jadi ada big player yang pencet buy 30 miliar, kurang lebih 30 miliar di 9575 dan 9550. Ini teman-teman kalau bisa lihat di 9550 kan 40.718 ya overbidnya. Nah, itu ada ganjalan sebesar mana ini 30.000 lot. Nah, di sini 30.000 lot. Nah, saya lihat wah ini ada peluang yang cukup menarik ya di BBNI. Jadi saya ikut antri di 9575. Jadi waktu posisi itu bukan HK ya 9575, tapi saya ikut antri. Dan ketika antrian saya kena, kemudian saya amati market dan memang dari dua tahanan ini tidak kena ya, tidak terjebol, akhirnya dia berhasil rebound dan saya langsung sell ketika closing ya. Ketika closing itu saya sell. Nah, itu adalah trading yang saya lakukan ya selama 1 minggu kemarin. Ya, nanti minggu depan semoga ya saya bisa terus mengupdate ya di opening untuk analisa market update secara mingguan. Nah, sekarang saya akan bahas untuk indeks kita yang ditutup di level 7019 ya. IHSG ini ya sempat bergerak naik kemudian turun dan closingnya ini dia sempat open gap down ya. Nah, salah satu pemberatnya itu adalah GoTo, di mana GoTo itu ARB terus dengan bobot yang cukup tinggi di IHSG sehingga IHSG itu mengalami penurunan ya. Teman-teman bisa melihat, dan untuk asing sendiri hari Jumat sell 1,2 triliun. Nah, ini angka sell yang cukup besar. Namun selama 1 minggu asing masih melakukan net buy ya, sebanyak 550 miliar. Saham apa yang paling banyak dibeli oleh asing? Asing paling banyak masuk di Bank BRI, Bank Mandiri, MDKA, BNI, Inco, ada Buka ya. Namun yang besar hanya BRI ya, 870 miliar. Yang lainnya nominalnya tidak terlalu besar, 300, 200, 100 ya. Sedangkan yang jualan itu di tanggal ini ya, dari Senin hingga hari Jumat ada ADMR, Tebik, ASII, BCA, Telkom, United Tractor, juga cukup banyak blue chip yang dijual oleh asing dan nominalnya terlihat lumayan besar juga ya, 860M, 830, 700, 600. Nah, ini jadi asing itu masih cenderung untuk berjualan juga di market kita. Nah, walaupun demikian, kalau teman-teman lihat video saya minggu lalu bahwa sebenarnya IHSG itu di bulan Desember persentase kenaikannya itu 100% ya. Nah, itu berdasarkan data dari apa? Ini data dari Stockbit. Mana ya menunya? Kita bisa lihat seasonality ini. Di sini loh kuali IHSG. IHSG kemudian seasonality. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa oh, ini baru ya, ini 2022 masih berjalan ya. Ini sekarang posisinya minus 0,8%. Tapi sebelum-sebelumnya itu dia selalu positif ya. Kalau kita tarik juga 10 tahun ke belakang juga hampir selalu positif. Nah, kita lihat ya mana yang lebih kuat ya antara data atau histori IHSG atau kondisi makroekonomi sekarang ya. Karena cukup banyak orang-orang yang pesimis dengan IHSG di tahun ini walaupun di bulan Desember. Kalau saya pribadi masih merasa bahwa kepentingan ya, unsur kepentingan itu masih lebih besar. Jadi window dressing itu tetap akan terjadi di bulan Desember. Itu kalau dari opini saya pribadi ya.
Untuk saham yang akan saya bahas kali ini tidak terlalu banyak. Yang pertama, nah ini saham yang membuat heboh semua orang ya, yaitu saham GoTo. Dimana GoTo dihajar ARB terus menerus ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. GoTo, wah ini grafiknya habis lock up-nya dibuka, terus dia sempat diperiksa ya. Kalau nggak salah ada KPK memeriksa Telkom atas investasi di GoTo segala macam. Dia ARB non-stop, dan ARB-nya nggak tanggung-tanggung ya. Yang kemarin ini juga hari ini adalah 264 juta lot. Nah, ARB 264 juta lot ini kalau teman-teman hitung ya, misalkan ini saya bulatkan ya, dikalikan harganya katakanlah 132 kali 100 lembar itu 3,5 triliun ya, kurang lebih. Nah ini nolnya 12. Nah, ini ganjalannya 3,5 triliun. Wah, ini apakah berpotensi ke 50 nih untuk pemegang saham GoTo? Saya sendiri melihat bahwa ini sebagai sebuah peluang. Nah, loh kok malah peluang? Ini bukannya horor ya, Pak? Memang ini sekilas terlihat seperti horor ya untuk saham GoTo, di mana wah ini offernya gak karu-karuan ya. Tapi teman-teman, untuk teman-teman yang memang mau trading ya, teman-teman bisa mengamati apakah ini benar-benar nanti jatuh sampai ke 50 atau sebelum 50 ternyata nanti ada kejadian di mana offernya itu akan dicabut ya. Nah, offernya akan dicabut sehingga dia akan mengalami technical rebound. Nah, itu menurut saya peluangnya itu justru ada di sana, di saham GoTo ini. Ya memang banyak yang menghujat ya untuk saham ini karena penurunannya yang sangat signifikan dan juga membebani IHSG. Tapi kalau nanti ternyata misalkan nih minggu depan ada momen di mana GoTo itu ARB-nya itu berhasil tercabut ya, berhasil tercabut. Nah itu momen itu mungkin teman-teman bisa pertimbangkan untuk trading ya di saham GoTo ketika itu terjadi. Nah itu untuk saham GoTo. BBYB ini saya masih ada barang juga, ada di average 800 ya. Terus yang berikutnya kalau P1 CTRA ini sama ya seperti minggu lalu, sektor properti tidak terlalu bergerak ya selama 1 minggu ini. Nah ini teman-teman bisa melihat masih sideways. Demikian juga si P1 yang ini ya juga sama, mirip-mirip ya. Secara pergerakannya 1 minggu ini kurang lebih sama level pergerakannya. Kemudian ada Kars. Nah, Kars ini sempat bergejolak memang. Kars ini sempat bergejolak naik hingga menyentuh target price-nya di level psikologis 100 ya. Nah, ini ya, sempat menembus 102, tapi biasanya orang-orang berjualan itu bukan di 102-nya, tapi di level 100-nya atau level psikologisnya. Nah, ini menurut saya masih ada kemungkinan juga untuk bergejolak kembali. Walaupun ini ya, candle seperti ini kan kurang bagus. Kenapa? Karena dia sempat naik tinggi, kemudian ada aksi jual, tekanan jualnya yang cukup tinggi. Nah, ini untuk di saham Kars. Tapi saya masih memasukkan Kars ini ke dalam watchlist ya. Nah, dia juga sekarang ada di dekat dengan area supportnya, dan menurut saya ketika nanti terjadi suatu volume yang besar dan secara bid offernya juga menarik, saya akan mempertimbangkan untuk masuk di saham si Kars ini ya. Terus TWR itu masih sama ya seperti kemarin sempat juga saya bahas, dan mungkin yang terakhir adalah saham TINS ya. Nah, TINS ini break ya, supportnya kejebol. Ini teman-teman bisa melihat ya, dia sempat dekat dengan area support dan akhirnya dia jebol ya. Jebol area supportnya. Ini teman-teman bisa cek di sini. Untuk TIN price coba kita cek ya. Pergerakan harga timahnya sendiri, TIN spot price. Di sini harga timahnya padahal dia tidak hancur ya, tidak hancur ya. Jadi 23.000 sempat kemarin kan 17 18 ribuan. Nah, di bulan berapa ini? Bulan 11 ya, bulan November kemarin. Dan sekarang sudah ada di level 23 ribuan. Namun sahamnya yang terkoreksi justru cukup dalam. Jadi ini juga saya masukkan ke dalam watchlist. Untuk sekarang kan kalau kita lihat secara sekilas memang ada di area supportnya, membentuk area support baru 1200 ya, di level 1200. Nah ini apakah akan terjebol lagi atau tidak? Kalau misalkan sama strateginya, kalau misalkan nanti terlihat ada pemain besar ya, atau bid overnya tiba-tiba mulai berjalan lah ya, itu menurut saya juga cukup menarik saham TINS ini untuk kita mulai masuk. Jadi ini posisi sekarang ada di seperti ini ya,
untuk area supportnya, karena yang kemarin sudah terjebol. Nah, itu untuk market update mingguan kali ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat ya, waduh kok enak sekali, mudah sekali ya, tinggal klik-klik ya, 1-2 hari sudah bisa dapat berapa juta gitu. Tapi sebenarnya trading itu tidak semudah dengan teori-teorinya saja ya. Dalam prakteknya itu kita tidak bisa 100% memastikan antara transaksi yang kita lakukan itu selalu tepat. Makanya itu saya berprinsip bahwa sebenarnya bukan dalam trading itu, kalau misalkan teman-teman melihat ada banyak sekali orang-orang yang mengatakan begitu mudahnya trading, itu malah menurut saya berbahaya. Dan kalau teman-teman yang mungkin masih baru masuk ke dalam dunia trading, itu jangan terlalu banyak menggunakan dananya. Jadi misalkan teman-teman pertama mengalokasikan katakanlah 100 juta atau 50 juta. Mungkin untuk awal-awal masuk teman-teman cuman masuk aja 10 hingga 20%. Jangan sampai teman-teman begitu nyoba atau pertama kali belajar langsung menggunakan full dana. Kenapa? Karena tergiur atas iming-iming orang lain bahwa trading itu gampang, cuan lah. Trading cuan ratusan persen itu gampang. Tidak teman-teman, tidak semudah itu. Nah, saya katakan ini kenapa? Karena ya memang cukup banyak lah ya orang-orang yang ibaratnya itu curhat ya. Curhat tentang waduh tradingnya itu kok lossnya itu lumayan banyak. Nah, seperti itu. Kadang kita misalkan dalam melakukan trading ini, faktor psikologis dan mental itu sangat diperlukan ya. Jadi kalau misalkan kita merasa tidak cocok ya dalam dunia trading, ya lebih baik kita berinvestasi saja, berinvestasi saham. Artinya kita beli, ya sudah kita biarkan, kita lihat secara jangka panjangnya saja, secara kinerjanya saja. Tidak usah dipaksakan harus kita ikut-ikutan trading. Kenapa? Karena memang trading itu sangat lebih jauh beresiko daripada kalau kita investasi saham untuk kebutuhan jangka panjang. Oke guys ya, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.